Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam rahimakumullah, dimanapun berada, baik yang hadir di masjid ini maupun yang menyaksikan melalui media sosial, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, diberi kemudahan dalam segala urusannya, dijauhkan dari segala kesulitan, dan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solehah. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, waktu sudah 6 lebih 10 menit. Alhamdulillah Ustadz kita, beliau Ki Haji Asroyeni dari Ngadirjo sudah hadir di sini. Semoga nanti bisa kita mendengarkan dengan baik dan bisa menyerap ilmunya dan bisa mengamalkannya. Untuk itu mari kita buka bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu kami haturkan sepenuhnya kepada beliau Ustadz Ki Haji Asroyeni dari Ngadirjo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, sareng-sareng monggo kita tansah ngujukaken syukur
wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat dumateng kula panjenengan sami. Setunggal saking nikmatipun Allah injih punika Allah sudah meringankan langkah kita untuk menuju Masjid Al-Arqam ini berniat thalabul ilmi. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sami dipun akeni dening Allah minangka dados amal sae, amal soleh ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Rahmat lan salam mugi kunjuk katur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarganipun, sahabat-sahabatipun ngantos dumugi kula panjenengan sami umatipun ingkang tansah badhe istiqomah anggenipun nguri-uri nindakaken sunnahipun Rasulullah. Rasulullah sampun paring janji kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu nanti akan masuk surga illa man abah. Kecuali umatku yang tidak mau. Lajeng wonten salah setunggalipun sahabat ingkang tanglet datang Rasulullah, famayya baya Rasulullah. Siapa umatmu yang tidak mau masuk surga itu? Qala lajeng Rasulullah ngendika faman ani dakhalal jannah. Sing sapa wong gelem nglakoni sunah-sunahku itulah yang akan masuk surga. Faman asoni fakot aba, dan orang-orang yang tidak mau meninggalkan sunah-sunahku itu termasuk orang-orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Menawi kula tanglet datang ibu-ibu bapak-bapak panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang remen dipun lebetaken swarga napa mboten? Syaratnya satu menurut Rasulullah ini panjenengan harus menjunjung tinggi melaksanakan nguri-uri sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup napa mboten? Sanggup napa mboten? Baik, ibu-ibu yang saya hormati pada pagi hari ini, apakah ibu-ibu bapak-bapak kondisinya sehat? Sehat bapak-bapak? Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, World Health Organization, itu pernah merilis bahwa ciri orang yang sehat itu ada 3. Nanti bapak-bapak ada enggak ini? Wong sing sehat niku siji bisa ngantuk utawa bisa merem. Jenengan saged ngantuk napa mboten? Kula niki nek babakan ngantuk ampun ditakoni, Pak. Niki mangke janji jagong 5 menit langsung ler. Wonten napa mboten? Rawuh mboten tiyang ini? Rawuh nggih. Siji bisa merem utawa bisa ngantuk. Jadi nek ana wong kok ora iso ngantuk, ora iso marem niku berarti gak ora sehat utawa gak loro. Loro bisa maem. Jenengan saged maem? Wah, walwel Pak niku kula nek maem. Jadi kalau orang itu tidak bisa makan berarti juga tidak sehat. Lah yang ketiga, cirinya orang sehat itu saged melaku. Jenengan saged melampah, boten ketang geduna kalih gedunuk nuwun sewu. Kula tasih saged Pak nek melampah menika. Kinten-kinten ingkang tindake gedunuk niku sinten? Sinten niku?
Wong tua-tua nggih, wong ku nek wis 70 tahun munggah mlakune wis rada gedunak kalian geduno. Lah, kalau kita sudah bisa maem, bisa merem, bisa melaku, menika tandhanipun tiang-tiang ingkang sehat. Kula optimis, kula husnudzon pilih ingkang rawuh menika sehat sedaya. Sehat sedaya. Ngeten nggih? Halo ibu-ibu. Nek halo jawabane hai. Halo. Hai. Assalamualaikum. Jenengan remen pundi antawasipun halo kalih assalamualaikum. Remen pundi? Mari kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan terbiasa mengucapkan assalamualaikum. Enten keluarga janji mlebu omah ke halo. Enten mboten? Metu saka omah yo halo. Biasakan dengan kalimat-kalimat yang syar'i ya. Assalamualaikum. Ucapan yang pertama kali adalah assalamualaikum. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang talabus sa'adah. Talabus sa'adah itu artinya mencari kebahagiaan. Priye bisane wong ngeten niku uripe seneng. Ternyata di sana ada keyword, ada kata-kata kuncinya bagaimana seorang itu bisa hidup itu dengan seneng. Kalau di situ ada kata-kata talabus mencari dalam ilmu semantik ya atau ilmu yang berbicara tentang kebahasaan itu yang namanya mencari itu kadang oleh kadang ngeten nggih Ibu nggih nyong ngarak luru kae lah. Kadang oleh kadang ora begitu. Kadang oleh terus, kadang ora oleh terus, kadang-kadang oleh, kadang-kadang ora. Kalau saya menanyakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, penjenengan pengen menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sukses? Mana bapak-bapak? Bahagia dan sukses jadi. Sebab banyak orang-orang yang sudah merasa duitnya oke, jabatannya oke, secara perhitungan dunia itu kabeh wong kae sukses saiki. Montore api, omahe api, bojone punjul saka siji, berarti kesukses. Ada orang yang menyangka orang lain itu hanya semacam itu. Tapi belum tentu dia itu kehidupannya itu ayam tentrem. Nggih mboten bapak-bapak ibu-ibu. Lah pramila ingkang kita batosi priye bisane urip ngeten niku ayem karo tentrem. Di mana kita akan mencari kebahagiaan itu? Di dalam Al-Quran memberikan informasi kepada kita, kebahagiaan itu ada pada yang pertama iman. Di slide Mas Agnan man. Kebahagiaan itu yang pertama ada pada orang-orang yang beriman. Jadi kalau penjenengan itu mengakui bahwa iman kepada Allah mestinya wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ada jiwa pada orang-orang yang mukmin itu tidak pernah merasa gelisah, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa apapun yang menyebabkan hati ini menjadi khawatir. Dados menawi kula panjenengan sami ijih kuwatir anake nyangka madang karo apa, anake nyangka mangan apa, anake nyangka nyambut gawe nanti dan sebagainya, itu berarti benih-benih keimanan masih lemah. Lah siapa orang-orang yang beriman yang harusnya berbahagia itu?
Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 di sana disebutkan innamal mu'minun estu tiang-tiang ingkang iman menika amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Tiang-tiang ingkang iman menika tiang-tiang ingkang pitados full dateng Allah lan dateng Rasulullah lajeng sumalam yartabu boten wonten mamang-mamang malih ragu-ragu malih dumateng menopo ingkang dipun ngendikaaken Allah lan Rasul. Apapun yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, maka kita full percaya dengan kalimat sami'na. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Kalau itu larangan Allah, tinggalkan. Kalau itu perintah Rasulullah, lakukan. Kalau itu larangan Rasulullah, tinggalkan. Namun menikah. Jadi iman ini sebagai apa? Parameter orang-orang yang berbahagia. Makanya kalau kula panjenengan nindakaken perkawis-perkawis ingkang sae, itu harusnya berbahagia. Orang malah sedih. Infak sedekah kok malah sedih. Infak sedekah itu berbahagia. Saya bisa berbagi kepada orang lain. Nah, kalau sudah menyangkut masalah iman, satu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang mengatur kita sekalian. Kita hidup diatur oleh Allah, kita makan diatur oleh Allah, kita tidur diatur oleh Allah, kita beraktivitas, semua yang kita lakukan ini tidak ada yang lepas dari aturan-aturan Allah dan Rasul. Pitados napa mboten Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sing maringi rezeki kula panjenengan Gusti Allah pitados napa mboten? Kita selalu dilihat oleh Allah pitados napa mboten? Kita selalu diawasi oleh Allah pitados napa mboten? Allahu yakfi, Allah menyaksikan kita. Allahu hadiri, Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah yasiri, Allah melihat kita. Maka tidak ada satu detik pun waktu yang kita gunakan untuk aktivitas kegiatan kita sehari-hari itu yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin apapun yang kita miliki ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duwe bondo ora anti gawa nek mati nggih mboten. Ana wong mati nggawa bondo, nggawa kasur enten? Ora ana. Bondo ora digawa, anak ora digawa, jabatan ora digawa. Tutba'ul mayit salasah. Yang dibawa mayit itu ada 3. Maluhu wa ahluhu wa a'maluhu. Keluarga kita akan mengiringi kita, harta kita akan mengiringi kita, amal kita akan mengiringi kita. Yarji itsnain, akan pulang yang 2. Apa itu? Keluarga kita dan harta kita akan ditinggal. Yabqa kita. 1 yang akan mengiringi kita besok adalah amal-amal soleh kita. Menawi kula tanglet datang bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan sampun kagungan amal soleh napa dereng? Sampun sekedhik napa kathah? Sekedhik napa sekedhik sanget? Juru panjenengan pengen mlebet swarga napa mboten? Amale sithik ngarep mlebu swarga. Kira-kira pantes napa mboten? Mari kita beramal soleh. Ya, kita selalu berbuat baik. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Jika ada kesempatan kita melakukan satu kebaikan, maka lakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Setunggal, kebahagiaan itu ada pada iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita miliki ini milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi
jingun mula nek bisa dadi wong menika aja kemantil-mantil karo bondo. Kemantil-mantil itu bahasa Indonesia ini apa, Pak? Napa niku kemantil-mantil niku? Napa? Mboten saged pisah. Jari kemantil-mantil ki ora iso dipisah karo bondo. Awan esuk sore sing dipikir ming awan esuk sore sing dipikir ming napa? Jari ming bondo bae. Mari kita iman kita kuatkan dan kita apa namanya perbarui terus menerus. Kemudian yang kedua, kebahagiaan itu ada pada istiqomah. Jadi kalau orang itu melakukan satu ibadah dengan rutin, dengan mantap, itu harusnya di situ membutuhkan satu kebahagiaan. Kalau kita melakukan suatu perbuatan, ya, kemudian kita belum merasakan nyaman dan bahagia, maka istiqomah kita juga belum mantap. Mengapa? Nanti coba dibuka pada Al-Quran surat Al-Aqaf yang ke-13 dan 14. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Orang-orang yang apa? Mengatakan Allah itu Tuhanku. Allah itu sesembahanku. Bahkan mereka yakin betul dengan kalimat-kalimat kul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap dengan semantap-mantapnya. Kemudian istiqomah dengan keyakinannya itu. Yakin nek Gusti Allah ke Gusti aku. Saya tidak akan mencari perlindungan dimanapun kecuali perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu segala-galanya. Allah itu yang mengurus kita dan sebagainya. Maka itu harus menjadi sebuah istiqomah kita. Orang istiqomah itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan merasa takut, tidak akan merasa kecewa, tidak akan merasa rugi. Karena dengan keistiqomahan itu. Maka inilah kebahagiaan. Mungkin orang khawatir, orang wedi kan berarti kan bahagia di situ ya tidak. Tapi kalau masih ada kekhawatiran dan sebagainya seperti tadi berarti orang itu belum istiqomah. Ulaika ashabul jannah, orang-orang yang istiqomah itu tempatnya adalah surga. Tempatnya adalah surga, bahkan khalidina fiha, dia akan abadan-abadan di dalam surga itu sebagai apa? Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka yang telah yang sesuai dengan amal perbuatannya itu. Jadi ibu-ibu, orang itu kalau beramal baik itu akan dibalas baik. Kalau ibu-ibu itu beramal jelek maka akan dibalas dengan kejelekan. Di sana sudah jelas. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita minimalisir perbuatan jelek kita dan kita perbanyak dengan kebaikan-kebaikan kita. Mengapa? Al-Quran telah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Perbuatan yang baik itu akan bisa menghapus terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau ada seorang ulama mengatakan penebus dosa bagi umat Islam itu adalah berbuat baik itu. Dasarnya apa? Dasarnya tadi yang saya sampaikan tadi. Ya, berbuat baik itu akan bisa menghapus terhadap hal-hal yang istiqomah yang saya maksud di sini itu di dalam bidang ibadah yang pertama. Jadi tadi mencari kebahagiaan yang pertama adalah iman, yang kedua istiqomah. Istiqomah itu cabangnya yang pertama adalah ibadah.
Kalau sudah menyangkut ibadah, Bapak-bapak Ibu sekalian, maka ada dua hal yang dekat dengan kalimat itu. Yang pertama, ridho dan ikhlas. Ada dua pengertian dan perbedaan antara ridho dan ikhlas. Apa itu ridho? Ridho itu adalah al-qadha ilallah. Ridho itu adalah menerima ketentuan-ketentuan Allah. Meskipun di dalam rukun iman itu disebutkan al-amanu biqadri khairihi wa syarrihi. Di situ disebutkan ada ketentuan Allah atau takdir Allah yang baik dan yang benar. Tetapi ada seorang ulama mengatakan takdir Allah itu semuanya baik, tidak ada yang jelek. Ada pemahaman antara takdir atau ketentuan baik dan jelek itu hanya karena pemahaman daripada pikiran manusia yang belum sempurna. Karena apa? Ketika ada orang itu kehilangan uang atau kehilangan barang, dia mengatakan ini takdir jelek dari Allah. Padahal tidak ada takdir Allah yang jelek itu. Hanya karena manusia itu belum bisa mengambil makna-makna atau arti yang terkandung di dalam kehilangan uang tersebut. Nah begitu. Jadi setiap Allah itu memberikan satu ujian, satu cobaan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di belakangnya itu yang luar biasa. Kalau orang itu betul-betul menerima qadha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, qadha itu menerima ketentuan. Jadi kalau kita itu takziah ini kadang-kadang agak kurang pas ya. Kalau kita itu bertakziah, kita mengatakan yu sampeyan sing sabar. Sampeyan sing ikhlas. Harusnya mengatakan sampeyan sing ridho karena ini kamu menerima ketentuan Allah. Tetapi ketika kita itu mengeluarkan, maka di situ kemudian ada ikhlas. Jelas Ibu-ibu nggih? Jadi kalau kita itu infak, kalau kita itu beribadah, kalau kita itu menolong orang lain, itu harus ada unsur-unsur ikhlasnya. Ikhlas. Napa benten Pak kalih ikhlas. Ikhlas. Jadi temenanan, gitu kan? Ada unsur-unsur itunya. Jadi ini perbedaannya. Ridho itu adalah menerima ketentuan Allah, ridho, ya. Tetapi kalau kita mengeluarkan harus ikhlas. Tersenyum ikhlas. Infak sedekah ikhlas. Beribadah pokoknya apa yang kita lakukan itu ikhlas. Ya, kuncinya ibadah itu adalah ikhlas dan ridho. Sesuatu perbuatan yang kita lakukan atau yang kita terima itu akan bernilai ibadah kalau kuncinya adalah ridho dan ikhlas. Kadang-kadang wong gampang nek meni ikhlas karo ridho ning nek nglakoni kadang-kadang sok angel. Mari Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, ibadah ini harus tetap menjadi satu patokan kita, artinya jangan sampai kehidupan kita sehari-hari itu lepas dari nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyenangkan orang lain, itu ibadah. Bahkan dalam Al-Quran itu mengatakan, basyiru wala tunafir. Gembirakanlah, jangan engkau weden-wedeni. Jadi kepada siapapun kita itu mengembirakan. Kepada istri kita, bapak-bapak sering mengembirakan sama istri-istrinya. Saya mau tanya pada bapak-bapak, dulu ketika istri kita itu usianya di bawah 30 tahun, nek pupuran pun saya pirang menit bapak-bapak. Sok meniti mboten bapak-bapak. Suwi nggih. Sekarang kalau sudah berusia 60 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas, pinten menit? Kadang-kadang mboten pupuran. Enggak ibu-ibu.
Jare wis wiron nika bapak-bapak ingkang ngendikan. Tetapi bapak-bapak harus memberikan satu pujian karena pujian itu basyiru itu. Kita menyenangkan kepada ibu. Nisbat ibu-ibu menika kok nuwun sewu agak melebar sedikit, tapi penjenengan tetap bu kok rodok langsing. Menika bapak-bapak ketangan. Empun dereng bapak-bapak. Memberikan satu pujian yang menggembirakan terhadap istri itu penting bapak-bapak. Kalau habis berhias, ibu kok penampilannya beda dari yang biasanya ya. Syaratnya larang pak. Sampai aja mengalem tok ya karo nyarati. Ya wis orang tahu ngaruh-aruh lah nek dararuh kaya ngono kok. Ampun nanti yang bapak-bapak. Senajan pupuran karo ora kok podo baik. Bapak-bapak harus tidak boleh mengatakan bu samangke papuran karo ora podo baik. Mbok ora mang itu menusuk perasaan dari ibu-ibu. Ora ono pangalembono, ucapan kita itu harus mengandung satu ibadah. Lah bagaimana agar ucapan kita, penglihatan kita, gerak-gerik kita, langkah kita itu menjadi baik dan menyenangkan, itu kunci kebahagiaannya itu ada pada hati kita. Hati itu kalau bersih, itu akan mencerminkan apa yang diucapkan juga bagus, apa yang dilihat juga bagus, apa yang didengar juga bagus, langkah kakinya juga akan melangkahkan ke hal-hal yang bagus. Kalau salah satunya di antara yang saya sebut itu belum bagus, berarti kita masih perlu qad aflaha man zakkaha. Kita masih perlu washing ya, kita cuci hati kita itu. Karena hati kita itu belum bersih. Ono nyawang wong ke anane elek baik. Ibu-ibu nuwun sewu panjenengan kagungan kudung pinten ibu-ibu. Wonten sedasa. Wonten sedasa. Pinten bapak-bapak? Enten kalih dasa. Wonten. Wonten tigang dasa. Wonten. Mari kita bertanya pada diri kita, njur sing wis tak wehke koncoku ke piro? Jare koncone wis duwe. Anika ajeng tak paringi pun gadah, Pak. Kita cari orang-orang yang muda. Malah nek bisa ibu-ibu panjenengan menawi mundut napa kemawon menika nek butuh siji tukune kon loro. Wis kenapa dereng? Sing siji dienggo dhewe, sing siji diwehke wong liya. Pun napa dereng? Pun saged napa dereng? Njur sing nei ya matur nuwun, nek gelem ya dienggo ngeten nggih. Aja wis nei ora dienggo rasane sing nei iki rada kurang gimana ya, kurang seneng ya tidak. Ning nek dienggo ya ora usah diaruh-aruh. Yo ke kudung sing tak dininyong biyen ke kok awetnya dienggo sampean mboten usah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada ojo nyebut-nyebut barang apa wae sing wis kok kowe infak dan sedekahkan kepada orang lain. Mari ibadah. Bagaimana tidur kita ibadah, bicara kita ibadah, gerak langkah tangan kita ibadah, sehingga tidak ada satu detik pun apa yang kita lakukan itu lepas dari nilai-nilai ibadah. Ini artinya ibadah, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Di dalam berdoa itu ada kebahagiaan. Kalau kita berdoa kok malah susah, berarti doa kita ada yang keliru.
Menawi kula tanglet kalian bapak-bapak ibu-ibu, panjenengan menawi ndonga dhateng Gusti Allah, menika ndonga menika kan nyuwun, nggih mboten? Sing disuwun napa? Ibu-ibu keselamatan dunia dan akhirat. Napa malih kesehatan, sehat terus, ora tau lara, nggih mboten? Nggih mboten? Terus dawa umure, nggih mboten? Nek bisa umur niku mbok 150 ngeten, Pak. Sehat terus, maeme ico terus, sarene ya itu gancang terus, nggih mboten? Napa malih disuwun panjenengan? Husnul khotimah. Napa malih? Putra putri soleh, soleha. Napa malih? Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Napa malih? Harta melimpah. Napa malih? Bisa haji, bisa umroh. Napa malih? Kathah sangat. Sing disuwun pirang-pirang ning kadang-kadang kula panjenengan antawisipun nalikane kula panjenengan tumbas kalian Gusti Allah. Urung cocok karo sing diparingake karo Gusti. Ananging ibu-ibu, bapak-bapak, ada seorang yang mengatakan begini. Kadang hidup itu tidak seperti yang kita ingini. Laras napa mboten bapak-bapak itu? Jenengan kan pengine ngeten nika. Nggih mboten? Oh ning jebolane kok ming kaya ngene. Hai, nggih mboten? Kita inginnya seperti itu ning nyatane oh kaya ngene jebolane. Nyongke wong kepingine kaya ngono kae ning kok jebolane kaya ngene. Tetapi hidup itu adalah yang kita jalani sekarang ini. Nek duwe panjenengan kudung 30 sing dienggo pinten ibu-ibu? Setunggal. Nek jenengan sepisan nggo kudung 10 pantes napa mboten? Bapak-bapak kagungan sarung sedoso sing diagem pinten? Setunggal. Itulah keterbatasan manusia. Nek panjenengan dahar sepiring napa 10 piring? Itulah keterbatasan manusia. Kita ini serba terbatas di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kita harus berdoa kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, atau bahkan kita mendoakan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau bisa orang-orang yang kita doakan itu tidak tahu kalau kita doakan. Mamin muslimin yad'auna li akhihi fi dhahril ghaib qala malaku walaka bimithli. Barang siapa yang mendoakan kepada saudara-saudaranya dengan tidak tahu kalau saudara-saudaranya itu kita doakan, maka malaikat, beribu-ribu malaikat akan menunjuk kepada kita, kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan kepada orang lain. Pitados menapa mboten ibu-ibu? Ini hati sahih. Dados menawi kula panjenengan donga akan mugi-mugi si akae diparingi rezeki sing akeh wong arep mangkat nyambut gawe. Malaikat menunjuk pada kita, kowe yo arep oleh rezeki sing akeh sing halalan thayyiban. Kita mendoakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Beribu malaikat mendoakan, kowe yo ora sehat, aja kuwatir. Ampun napa dereng ibu-ibu? Ning donga sing apik-apik ampun ndongaaken kancane sing elek syukur kae. Elek napa mboten? Tapi kita mendoakan kepada orang yang baik. Ketika kita tahu mereka menghantarkan anaknya berangkat ke sekolah atau ke pondok, kita secara diam-diam mudah-mudahan ilmunya yang diterima bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi keluarga dan saudara-saudara. Mari kita berdoa kepada orang lain, khususnya kepada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri, baru kepada orang lain. Mari nanti kita yang positif-positif kita
Doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jurne wis kiro-kiro. Apa yang kita doakan kepada orang lain itu kok kayaknya pas. Oke, sepertinya doa saya terkabul. Ora sah omong karo sing didongaake. Iyo sampeyan wingi garak nang mangkat nang pasar kita dongaake. Muga-muga sampeyan oleh rezeki dagangane payu. Matur nuwun karo nyong yu. Tidak begitu ya. Bidhahril ghaibi dengan tidak diketahui punggungnya itu ya. Jadi sampai tidak Rasulullah mengibaratkan semacam itu. Mari kita berdoa yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang pertama ibadah, yang kedua berdoa, yang ketiga bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ada nikmat ketika kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersyukur? Ungdur man huwa asfala minkum fi maslahatid dunya. Kita dianjurkan untuk melihat orang-orang di bawah kita dalam persoalan-persoalan keduniawiaan. Napa mawon masalah dunia menika. Deduwean omah, deduwean tanah, deduwean investasi, deduwean apa saja. Kita harus melihat orang-orang di bawah kita. Alhamdulillah nyong duwe kae. Nyong duwe kiye kae kok durung. Kita harus melihat di bawah kita. Wa ungdur man huwa fauqakum. Kita harus melihat orang-orang di atas kita fi maslahatil akhirah. Di dalam masalah-masalah keakhiratan. Kayak bisa sholat subuh rutin nyongko ora. Bisa ini harus kita lihat di atas kita. Sebab di situ ada sebuah kebahagiaan. Kayak bisa infak sedekah nyongko ora. Nyongko ora bisa. Itu bisa melakukan satu kebaikan-kebaikan nyongko ora. Ini harus kita melihat ke atas. Dengan demikian maka hati kita akan lunak, akan merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada pada kebahagiaan itu ada pada infak dan sedekah. Mana kosot mimalin sedekah, tidak akan miskin orang-orang yang gemar berinfak dan sedekah. Mari sisa-sisa belanja kita, buh sedina 2.000, buh sedina 4.000 utawa 5.000, ada niat kita untuk menyisihkan harta kita untuk infak dan sedekah. Jangan hanya menyisihkan untuk bertamasya. Meskipun itu penting ya tidak. Kita sisih ke ben melaku-melaku nang Amerika. Kepepet ora nang Amerika yang nang Ameriki baik ngono misalnya. Tapi kita sisihkan untuk hal semacam itu, infak, untuk kurban. Ya, ini harus kita sisihkan karena nanti kita merasa berat. Kurban saiki wis paling ora 3,5 juta. Kalau tidak kita pipil untuk menabung, kadang-kadang kita terlena di situ. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, infak ini akan bisa menghilangkan penyakit kita, kata Rasulullah. Jadi kalau orang itu nuwun sewu Pak, merasa sakit saja, mari kita tambah infak sedekah. Ojo malah loro terus, tambah loro tambah pelite ya tidak, tambah loro tambah ini infak sedekahnya. Itu akan menghilangkan kenangan. Nah, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berinfak sedekah. Yang terakhir, nuwun sewu dalam hal infak sedekah, nanti dilihat pada surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-19. Wa fi amwaluhum haqqun lisaili wal mahrum. Ada pada harta panjenengan itu memang hak bagi orang-orang miskin dan orang-orang peminta-minta, orang lain. Jadi kalau kita itu tidak mampu untuk memberikan sebagian harta kita, maka kata Abu Bakar kita sudah mencuri terhadap harta kita sendiri. Kemudian tadi ada iman,
kemudian ada istiqomah, yang terakhir ada tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah membulatkan tekad kamu, maka tinggal kamu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ada orang tua yang gundah. Nyong wis nyekolahke bocah tekan sarjono, nanging kok luru gawean wae rada angel. Kadang-kadang orang tua semacam itu. Nggih mboten ibu-ibu. Nggih mboten ibu-ibu, gawean kok angel temen. Nuwun sewu ibu-ibu, dhewe niku aja ngilani Gusti Allah. Itu memang proses bagi anak-anak kita yang nanti Allah akan mencarikan satu pekerjaan, satu tempat yang pas bagi anak-anak kita. Pitados napa mboten ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi nggak usah khawatir. Anak inyong ben bojone sapa manggonan di orang mau dipikir ibu-ibu, itu sudah urusan Allah. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, semampu kita dengan harta yang halal, maka usaha-usaha kita itu sudah ditarik oleh Allah. Ini sudah menjadi urusan Allah, bukan urusan kita. Mungkin menurut pandangan manusia berbeda, melaskai, tapi Allah bukan begitu. Allah bari mencarikan yang terbaik bagi anak-anak kita dan bagi saudara-saudara. Sekali lagi, jangan ngilani Gusti Allah. Allah sudah memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita. Sudah pasrahkan, monggo Gusti Allah. Tiap habis sholat, kita pasrahkan kepada apapun yang kita miliki, apapun usaha kita pasrahkan kepada apapun, monggo Gusti Allah. Arep abang, kuning, hijau, monggo panjenengan. Kita tinggal ridho menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananging kula panjenengan sampun usaha. Kalau ada kata-kata orang barat itu mengatakan man proposes, God disposes. Bahwa manusia itu hanya berusaha, Allah lah yang menentukan, sampun menika Allah. Apapun yang keterima itu adalah kehendak Allah yang kalau kita menjadi seorang pedagang, ambendinane oleh 50.000 kok oleh 20.000, alhamdulillah, ini memang rezeki Allah yang terbaik yang saya terima. Namun kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya oleh sakmene kok keming oleh semene. Nggih mboten? Umume ngeten napa mboten? Napa malih lajeng ngendika, wah Gusti Allah kek ora ngenai rezeki karo nyong, masyaallah. Nun sewu ibu-ibu, bapak-bapak, lisanuka doa uka. Apa yang kamu keluarkan lewat mulut kamu itulah doa kamu. Kalau kita pada anak-anak kita, bocah nakal teman. Ini doa kita, anak kita menjadi nakal. Bocah rewel wae angel temen lolo aneh. Angel tenan lolo kan memang ini ya. Ngisin-isinake bapak nih. Kono lungo. Ilang-ilangan ndok siji nyong gampang ngendok meneh misalnya. Ini nanti akan apa namanya? Akan terjadi pada diri. Makanya yang baik-baik. Itulah bapak-bapak dan ibu sekalian, nilai-nilai kebahagiaan yang harus kita cari ada pada 3 hal itu, dan mudah-mudahan kita dapat bahagia. Wong kene seneng larang regane, ya tidak. Seneng itu tidak harus dengan mengeluarkan uang yang banyak. Ora kudu nang Samas, ora kudu nang Pantai Suwuk, ora kudu nang di jenengane Masjid Al Akbar Bandung. Tetapi kadang-kadang dolanan karo putune nang alun-alun seneng. Saged mboten? Oh itu bahagia. Begitu juga ketika kita makan ora kudu karo yang macam-macam, tetapi dengan sambal gusrek, sudah nikmatnya luar biasa.
Itu yang kita bisa sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Dan pagi ini nanti 10 menit, ini sudah jam 7, 10 menit, kita kehadiran tamu rekan-rekan dari RMM Kendal. RMM itu kelompok resik-resik masjid yang ada di Wonosobo ini dan sebagian dari Kendal yang akan mensosialisasikan tentang grup donor darah atau apa saya tidak tahu, nanti biar bisa ngerti kau sendiri sini. Saya mohon waktunya 10 menit, nanti bisa disosialisasikan sehingga harapannya mengko nek ono wong Islam loro nang rumah sakit butuh getih sebab operasi atau apa-apa, cukup sekian menit sudah hadir, sekian menit sudah hadir. Ini banyak manfaatnya bagi kita. Monggo kepada rekan-rekan dari Kendal yang bisa mewakili akan menyampaikan, saya persilahkan. Mohon waktu tidak lebih dari jam 7.15 menit. Jadi jam 7.15 menit harus sudah disudahi majelis ini. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih banyak masih bersedia menunggu nggih ini. Sehat semua nggih Bapak Ibu? Nggih. Masya Allah nggih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Asrori ini yang sudah memberikan waktu dan tempatnya kepada kami. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari Obaba. Pernah dengar Ibu Obaba? Nah, Obaba. Orang baik-baik insya Allah amanah. Obaba. Jadi kami itu aksi cepat donor darah Muslim Bapak Ibu. Kami memang bergerak dari masjid ke masjid memperkenalkan donor darah kepada seluruh jamaah masjid, kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, supaya kita bersemangat untuk donor darah. Nah, salah satunya Bapak Ibu, tadi sudah disinggung di awal, menuju kebahagiaan. Sinten yang pengen bahagia Bapak Ibu? Semuanya pengen bahagia Bapak Ibu, luar biasa. Nggih. Nah, salah satunya saya carikan caranya yang paling mudah adalah dengan bersedekah dengan darah Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu bersedekah dengan darah? Sudah pernah ya? Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu, ada fakta yang luar biasa. Saat ini di seluruh rumah sakit itu banyak sekali pasien-pasien yang membutuhkan transfusi darah. Dan rata-rata mereka Bapak Ibu 98% adalah saudara-saudara muslim kita sendiri. Nah ini luar biasa nggih. Rata-rata 98 muslim itu sedang membutuhkan transfusi darah. Ini kalau di Semarang itu masih ada kekurangan kurang lebih 3.000 sampai 5.000 kantong darah per bulannya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, yang semangat berdonor darah sinten? Yang semangat berdonor darah itu adalah teman-teman kita dari gereja. Ayo ini saya ajak yang sudah ke masjid ini jangan sampai kalah. Ayo, masa sih kita pengen bahagia tapi melihat saudara muslim kita yang sedang sakit, kita bahagia sendirinya. Kados Master Ustadz Asrori tadi, ayo bahagia itu dengan mendoakan mereka, saudara kita secara sembunyi-sembunyi, semoga cepat sembuh, semoga cepat diangkat penyakitnya. Tapi kita juga bisa memberikan kebahagiaan dengan cara berdonor darah. Di sini siapa yang pengen awet muda Bapak Ibu? Ada yang pengen awet muda? Ada yang pengen hidupnya lebih lama 4 tahun?
4 tahun aja nggih, ampun nawar nggih, lebih lama 4 tahun aja. Nggih. Ini fakta Bapak Ibu. Barang siapa yang secara sukarela menjadikan dirinya menjadi seorang relawan untuk kegiatan sosial apapun itu, apalagi menjadi relawan donor darah, ini fakta dari kesehatan psikologi. Mereka seperti menambah hidup mereka lebih panjang 4 tahun, Bapak Ibu. Luar biasa, nggih? Nah, syaratnya apa, Bapak Ibu? Donor darah. Kenapa donor darah itu bisa membuat kita sehat? Satu, Bapak Ibu. Dengan donor darah kita bisa menurunkan kolesterol. Gula darah kita normal. Yang tadinya tadi matur kalau sampun sepuh jalannya gimana? Undak-unduk ya. Asam uratnya atau radang sendinya gitu. Insya Allah dengan donor darah semua menjadi normal. Mengurangi resiko tekanan darah tinggi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bagi yang sering merasa darahnya terlalu tinggi, sering marah-marah. Kalau ibu-ibu di rumah bapaknya sering marah-marah nggih, bapaknya bawa ke PMI, Bu, suruh disedot getih. Ya, nanti darahnya turun sendiri itu nggih. Nanti tidak akan marah-marah lagi. Yang berikutnya adalah mengurangi resiko penyakit jantung, Bapak Ibu. Nah, ini rata-rata orang meninggal sekarang penyakit jantung itu menjadi penyakit nomor 1. Dikit-dikit kecapean meninggal, oh ini jantung. Sedikit-sedikit sedang pergi tiba-tiba meninggal, oh ini jantung. Ya, medis mendeteksinya seperti itu. Makanya ayo dengan kita rutinkan berdonor darah, kita bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian Bapak Ibu, yang akan kita dapatkan dengan rutin berdonor darah adalah menurunkan resiko kanker. Nah, ini luar biasa, nggih. Kalau biasanya wanita, ibu-ibu itu ada kanker paru daya, kanker payudara, kanker serviks dan sebagainya. Bapak-bapak juga ada kanker, khususnya yang bapak-bapak yang masih suka merokok, kemungkinan terkena kankernya juga tinggi, paru-paru dan sebagainya. Itu dengan kita beramal soleh donor darah ini, insya Allah kita dibebaskan dari segala penyakit tersebut. Nah ini, yang terakhir dan yang paling luar biasa Bapak Ibu, adalah menjadikan lansia yang sehat dan awet muda. Di sini sudah sudah berapa ini di sini? Udah sweet atau udah oh 70 ya. Ya, ada yang Masya Allah. Ini yang saya lihat yang masih semangat datang ke kajian hari ini, insya Allah semuanya diberikan kesehatan semuanya, Bapak Ibu. Amin. Karena saya yakin yang datang ke sini itu sudah Allah pilih untuk mendengarkan kajian dan sudah Allah pilih menjadi orang-orang yang diberikan kebahagiaan luar biasa. Bapak Ibu, tadi adalah beberapa manfaat yang kita dapatkan dalam sekali kita berdonor darah. Dan yang paling didapatkan oleh mereka pasien yang berdonor darah adalah cuma satu saja Bapak Ibu, yaitu mereka mendapatkan pasokan darah. Karena sungguh, saya juga pernah mengalaminya waktu itu. Mencari darah itu tidaklah mudah. Darah tidak ada dijual di Alfamart, Indomaret, atau minimarket manapun. Sama sekali. Dan orang yang sedang membutuhkan darah, keluarganya pasti paniknya luar biasa. Hampir saya setiap hari dapat kiriman, Pak saya butuh darah 10 kantong, 5 kantong. Dan ngapuntene kemarin Ramadan kita sempat gelo karena kita tidak bisa mendapatkan relawan untuk berdonor darah. Akhirnya ada salah satu pasien yang berumur kurang lebih 7 tahun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai Allah. Karena mereka pasien tersebut membutuhkan transfusi darah
Dan di Ramadan kemarin kebutuhan darah itu stoknya sangat-sangat menipis. Nah ini luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu, mereka yang rutin berdonor darah, mereka akan menjadikan hidup itu menjadi lebih bahagia dunia dan akhirat. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu, jangan bersemangat dulu nggih. Ini akan saya sebutkan dulu. Syarat-syaratnya menjadi relawan donor darah. Dan sebelum menjadi relawan donor darah harus memenuhi. Yang pertama adalah Bapak Ibu, usia. Usia pendonor darah itu usia 17 tahun hingga 55 tahun. Ngapunten ya Bapak Ibu. Tadi sudah semangat memberikan kebahagiaan pada Bapak Ibu untuk awet muda nggih. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Tadi Ustadz Asrori ini sudah ngasih rambu-rambunya. Ayo, yang masih bisa bersedekah, bersedekah. Yang masih bisa berdoa, berdoa. Sampaikan ilmu ini kepada putra-putri panjenengan. Sampaikan kepada mantu-mantu panjenengan. Atau kalau yang masih putra-putrinya masih single, mau dilamar, tanyain, kamu sudah pernah berdonor darah belum? Oh belum Pak. Ya udah donor darah dulu baru boleh ngelamar anak saya. Sakit Bapak? Sakit nggih. Nah, sampaikan, ini adalah ilmu Bapak Ibu. Ini luar biasa. Yang kedua, kondisinya sehat jasmani dan rohani. Jadi, Bapak Ibu yang umurnya sudah di atas 55 tahun, ada 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, ini ada beberapa PMI yang memperbolehkan kita berdonor darah. Nah itu, syaratnya kondisinya adalah sehat jasmani dan rohani. Contohnya ada PMI di Kabupaten Batang itu hingga umur 60 tahun itu masih mau, tapi kondisinya sehat. Ada juga PMI yang 55 tahun masih mau menerima. Tapi standarnya Bapak Ibu, standarnya itu maksimal umurnya 50 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Karena takutnya nanti setelah diambil darahnya yang kurang lebih 350 ml, 350 ml itu takutnya pemulihannya agak lama. Nah, makanya yang masih antara umur 17 sampai 50 tahun, ayo bersegeralah berdonor darah. Yang sudah sweet ke atas nih monggo ngapunten Bapak Ibu, sampaikan ke putra-putri panjenengan. Ayo ndang donor darah le. Nang nok ya. Itu insya Allah sangat membantu. Yang berikutnya syaratnya adalah kondisi tekanan darah dan HB normal. Nah ini nanti akan diperiksa Bapak Ibu. Ada ketentuannya. Tekanan darah yang normal itu adalah paling tinggi 170 dan bawahnya 90 sampai 100. Itu tekanan darah normal. Kalau HB Bapak Ibu, HB itu apa ya? HB itu sel darah merahnya itu antara 12,5 sampai 17 itu standarnya. Nah, nanti kita akan adakan donor darah bersama Resek-Resek Masjid Wonosobo dan bersama Obaba Wonosobo. Insya Allah kita akan mengadakan 1 Juni 2024. 1 Juni 2024. Nah, monggo nanti akan ada pengumuman di majelis-majelis taklim yang akan di-share tempatnya di mana. Nah, nanti persiapan Bapak Ibu yang punya putra-putra yang masih muda-muda, ayo. Atau yang masih merasa jiwanya muda, masih sehat, ayo. Silahkan cek ke PMI, ke kegiatan donor darah. Kenapa Bapak Ibu? Datang dulu, karena nanti PMI akan mengecek kesehatan panjenengan. Nah ini luar biasa. Bapak Ibu, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga terbatas. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Semoga ini bisa menjadikan alternatif amal soleh yang luar biasa. Amal soleh tidak selalu kita harus
dengan harta, tapi kita bisa dengan jiwa kita karena donor darah itu di Quran surat Al-Maidah ayat ke-32. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia di dunia ini. Nggih, matur nuwun atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami sampaikan yang pertama kepada beliau Ustadz Haji Asrul Yani yang telah memberikan pencerahan kepada kita bagaimana menjadi orang yang bahagia. Yang kedua dari Bapak Baruno ya dari Kendal yang tadi telah memberikan sosialisasi tentang manfaat donor darah. Ini tadi menyingkat OBABA ternyata. OBABA ini golongan darah O, B, A, B, A. Ternyata singkatannya menjadi orang baik-baik dan amanah. Semoga kita termasuk menjadi orang yang baik dan amanah. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, sebelum berakhir dari Takmir Masjid akan menyampaikan laporan keuangan. Saldo kas tanggal 3 Mei 2024 1.623 dan infak Ahad pagi berikutnya dan Jumat 2.601 sehingga jumlah 4.224.000. Kemudian untuk operasional masjid 1.590.500 hingga saldo saat ini 10 Mei 2024 2.633.500 rupiah. Semoga infak kita semuanya jamaah Masjid Al-Arqam diterima oleh Allah SWT menjadikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, mari pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca doa. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan, inspiratif.